untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Assalamualaikum
diseminasi budaya positif ini dapat menambah kedisiplinan warga di Banjaran 9 dengan cara yang tepat, juga dapat menghasilkan budaya lingkungan budaya positif yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan dari rekan sejawat, silakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas waktunya. Di sini saya adalah sebagai rekan sejawat dari CDP Budi Pertiwi. Saya sangat antusias sekali ketika Bu Dini kemarin berbicara bahwa akan ada diseminasi terutama tentang budaya positif. Kita di sini semua mendukung aktivitas yang dilakukan oleh Bu Dini. Kemudian akan ada diseminasi tersendiri ini juga nanti Bu Dini akan menularkan berbagai ilmu pengetahuan yang nantinya kita akan terapkan di sekolah kita sendiri. Mungkin untuk Bu Dini, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kepada Bapak dan Ibu juga semuanya mendapatkan ilmu dari diseminasi ini, dan mungkin kedepannya kita bersama-sama untuk melaksanakan hasil dari diseminasi. Terima kasih kepada Bu Dini, silakan disampaikannya. Saya mengapresiasi sekali. Terima kasih atas waktunya. Mohon hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak. Silakan kepada Ibu Dini untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi tentang budaya positif hari ini. Baik, saya akan langsung untuk membacakan materi tentang diseminasi budaya positif ini. Tujuan dilaksanakannya diseminasi ini yaitu yang pertama, menyampaikan pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menyampaikan pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di dalam dan atau di rumah. Berikutnya, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hanya bisa berbentuk apa saja. Yang pasti, apakah dengan menghukum itu bisa mendisiplinkan anak? Ya atau tidak? Belum tentu. Yang lainnya dengan hukuman belum tentu. Kalau yang lainnya bagaimana? Tidak apa-apa mau ya atau tidak. Nanti kita akan membahas bersama-sama jawaban apa yang sebenarnya tentang hukuman itu. Mungkin Bapak Ibu punya jawaban masing-masing ya. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju ya, terima kasih. Nah, setelah melaksanakan diseminasi ini, perubahan paradigma teori kontrol yang diharapkan yaitu mengubah ilusi guru mengontrol dalam mengontrol murid. Yang kedua,
berisi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma ada A dan B, atau dengan kata lain Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kita ibaratkan kita sedang menggenggam sebuah kertas, di mana kertas itu sudah berisi tentang atau benda yang Anda inginkan gitu ya. Lalu teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Anda. Nah, sebelum melanjut ke sini, mungkin Ibu dan Bapak guru, ketika yang tadi ketika kita menggenggam sesuatu benda tersebut, kita akan berusaha untuk mempertahankannya, betul tidak? Betul ya. Ketika ada orang yang ingin merebutnya, bagaimana yang akan dilakukan? Akan mempertahankan. Itu alasannya kan ya. Berarti setiap orang itu ada alasannya dalam melakukan sesuatu. Lanjut ya, perubahan paradigma, stimulus respon. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada contoh stimulus respon. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambar yang berbeda, gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga ada stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua orang pasti punya pandangan yang berbeda. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir memang menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang, gitu ya. Nah, ini latar belakang seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas atau sekolah. Hal ini bertujuan untuk menunjang perannya dalam memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, apa itu budaya positif? Kali ini saya akan menerangkan tentang budaya positif ya. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid supaya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab dan memiliki budi pekerti yang baik. Konsep inti yang ada pada budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan
dalam praktiknya melibatkan semua dan melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila murid telah memiliki motivasi intrinsik, maka akan berdampak panjang. Motivasi ini tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi di sini diharapkan ketika kita menerapkan disiplin positif pada anak, mereka melakukannya penuh dengan kesadaran dan penuh dengan tanggung jawab, bukan karena paksaan atau karena mengharapkan suatu imbalan atau bahkan pujian dari kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Nah, yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia berdisiplin itu bisa ada karena 3 alasan. Yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya semua di kelas ya. Ada anak yang memang benar-benar rajin, ada anak yang rajin karena ingin dipuji sama gurunya, ada anak yang istilahnya dia patuh terhadap aturan karena takut dengan hukuman. Jadi tapi kita sebagai guru harus bisa menciptakan disiplin pada diri anak itu sesuai dengan motivasi intrinsik. Jadi sesuai dengan kesadaran mereka, keinginan mereka, bukan karena paksaan dari kitanya. Berikutnya, nah selain ada motivasi, yang ketiga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia atau setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, diantaranya 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, 2, cinta dan kasih sayang, 3, kebebasan, 4, kesenangan, 5, kekuasaan. Pada dasarnya pasti semua orang ini pasti mempunyai 5 kebutuhan dasar yang ini, dan apabila ada salah satu di antara 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ini dapat dipastikan akan mengganggu jiwa mereka ya. Jadi pasti setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ini. Nah, yang ini adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini ya Ibu, Bapak Ibu pasti pernah ya merasakan atau mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tapi mungkin tanpa kita sadari apa yang kita lakukan ini ada pada 5 posisi kontrol ini. Apakah menjadi penghukum, apakah menjadi pembuat merasa bersalah, apakah menjadi teman, apakah menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Nah, ternyata pada setiap posisi kontrol ini membawa dampaknya masing-masing terhadap anak tersebut. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum contohnya yaitu patuhi aturan saya atau awas, biasanya dengan mengancam gitu ya. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya kita pernah
Jadi dia yang dipakai acuannya adalah aturan yang berlaku di kelas atau di sekolah. Nah, yang terakhir sebagai manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalau sebagai manajer lebih ke kita mencari tahu nih awal permasalahannya apa alasan yang membuat anak tersebut melakukan kesalahan, lalu bagaimana cara mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Ini di sini ada video contoh posisi kontrol guru, posisinya sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Nah, itulah barusan video tentang contoh posisi guru sebagai penghukum. Jadi ketika anak bersalah itu dia langsung memberi hukumannya, gitu ya. Padahal belum tentu dengan hukuman tersebut dapat memperbaiki kesalahan anak tersebut. Mungkin bisa saja memperbaiki, tapi bukan karena mereka ingin menjadi seorang pribadi yang lebih baik, tapi karena merasa takut dengan hukuman tersebut gitu. Nah, sekarang refleksi Bapak Ibu, kira-kira kita sebagai guru saat ini berada pada posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau manajer mungkin? Kalau saya sendiri di sini saya merasa saya lebih sering sebagai penghukum, karena memang dari kemarin saya belum tahu ya ternyata menghukum itu tidak efektif dan istilahnya ada cara yang lebih baik lagi. Kalau dari Bapak Ibu mungkin ada cara ada posisi yang lain sebagai tapi lebih sering yang mana yang lebih dominannya mungkin Bu Imas? Lebih ke teman ya, karena mungkin Bu Imas kebetulan mengajarnya di kelas bawah ya, di kelas bawah, jadi lebih kita yang harus sebagai teman gitu ya. Kalau yang kelas atas, kelas 6 mungkin lebih seringnya di posisi mana? Posisi teman. Untuk kelas 1 Bu Gustin, pemantau dan teman. Oh iya. Baik, terima kasih ya Ibu Guru. Berikutnya nah, di sini ada keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu Guru pernah membuat keyakinan kelas di kelas. Itu tanpa kita sadari, keyakinan kelas ini adalah untuk menciptakan budaya disiplin positif di sekolah, atau dengan kata lain yaitu menciptakan motivasi intrinsik pada anak. Dengan adanya keyakinan kelas ini, anak-anak akan melakukan perilakunya sesuai dengan nilai yang telah disepakati
tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. 2. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. 3. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan terlalu tinggi, lebih baik sederhana tapi dapat dilaksanakan dengan efektif di dalam kelas. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika melakukan penyusunan keyakinan kelas, hendaknya ada pendapat dari murid, lalu kita sebagai guru memberikan masukan. Jadi tidak disusun oleh sebelah pihak, misalkan oleh guru saja, tidak, tapi harus kesepakatan bersama. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah dibentuknya keyakinan kelas nih, kita kan suka dipajang nih di dalam kelas, itu jangan hanya dipajang saja, tapi kita harus sering untuk mengingatkan kembali anak-anak tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati agar mereka bisa terus-menerus untuk melaksanakannya. Nah, ini adalah merupakan contoh dari implementasi keyakinan kelas di kelas 4 di kelas saya ya. Ini waktu kemarin menyusun keyakinan kelas. Di sini anak-anak menempelkan nilai-nilai kebajikan atau yang diinginkan mereka. Yang pertama ada kelas impian yang seperti apa yang mereka inginkan. Saya menanyakan itu kepada siswa dan menyuruhnya menuliskan di sticky note dan dituliskan di sini. Lalu kira-kira nilai-nilai seperti apa yang harus diterapkan di dalam kelas untuk mewujudkan kelas-kelas impian yang mereka inginkan. Nah, setelah selesai ditempel di sana, saya bersama anak-anak membacakan lagi tentang nilai kelas impian yang mereka inginkan, tentang nilai-nilai yang bagaimana yang harus diterapkan. Setelah itu kita merumuskan mana nih keyakinan yang paling penting dan harus dilaksanakan di dalam kelas, karena memang tidak mungkin kan semuanya kita laksanakan gitu kan. Jadi kita semuanya jadi dirangkum hanya beberapa saja yang tentunya saja. Kemudian, nah inilah keyakinan kelas. Ini kelas 4 ya. Keyakinan kelas 4 yang pertama ada datang tepat waktu, setelah disepakati bersama inilah ya. Datang tepat waktu, saling menghargai antar warga kelas, tertib di kelas, lalu permisi hanya boleh 1 kali. Dan konsekuensinya apabila ada anak yang melanggar, yang pertama ada piket 1 minggu penuh, 2 membersihkan WC, yang ketiga berpuisi atau menyanyikan lagu nasional di depan kelas. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Disinilah kita nanti akan mencoba menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah contoh yang saya praktikkan bersama dengan CGP saya Bu Teti ketika kami melaksanakan atau mempraktikkan segitiga restitusi. Yang pertama di sini ada penerapan segitiga restitusi pada kasus yang di kelas saya. Di sini saya mencoba untuk menstabilkan identitas tersebut, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Di sini Bu Teti pada kasus yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Saya akan membahas lebih jauh lagi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini
dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kita kan sebagai guru nih pasti sering dalam kegiatan pembelajaran menemukan anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita juga ketika akan menyelesaikan masalah harus dengan cara yang tepat juga agar bisa berdampak baik untuk anak, tidak hanya seperti memberi hukuman dia nurut hanya pada saat itu saja, tapi kita pasti menginginkan anak tersebut akan berubah selamanya, begitu ya. Nah, dalam segitiga institusi ini kita akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas ini yaitu merubah identitas anak yang awalnya orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Contohnya seperti ini. Kemarin pada kasus saya Rizka, dia datang, dia marah kepada temannya. Saya panggil, Rizka, tadi kamu marah pada siapa ya kemarin, Reno kalau nggak. Rizka, kamu kemarin marah ya sama Reno? Dia jawab, iya Bu. Lalu saya tanya lagi, kenapa? Dia soalnya mencontek PR saya. Oh begitu ya. Iya sih, kalau ibu jadi Rizka, ibu juga pasti akan melakukan yang sama. Kamu pasti merasa kesal ya sama Reno. Nah, dengan cara begitu Rizka akan merasa dia, oh ternyata apa yang saya lakukan itu sudah benar karena dia ada alasannya. Lalu yang kedua di tahapan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan Rizka itu tuh memang salah ya, tapi kita harus tanyakan lagi, apa sih yang menjadi dasar Rizka melakukan itu? Karena di dalam memvalidasi tindakan yang salah ini kita harus mengetahui dan memahami bahwa setiap anak, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Makanya ketika dalam tahapan ini saya menanyakan kepada Rizka, kamu kenapa melakukan itu? Saya kesal Bu, tadi Reno mencontek pekerjaan saya kan sudah capek-capek mengerjakan PR, masa Reno cuma mencontek saja? Berarti Rizka di situ dia mempertahankan apa yang dia punya, gitu ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, Rizka, memang Ibu paham apa yang kamu lakukan, tapi kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati waktu itu? Lalu dia mengingatnya lagi, oh iya Bu, saya ingat. Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati katanya. Nah, betul, keyakinan saling menghormati itu penting tidak menurut Rizka? Dia jawab, ya Bu. Nah, sekarang menurut Rizka, kamu harus bagaimana untuk menghadapi hal yang seperti ini ke depannya? Dia menyadari bahwa dia harus lebih sabar dalam mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, lalu bisa lebih menghormati atau bisa dengan cara yang lain, katanya seperti melaporkannya kepada guru. Jadi dia tidak akan bertindak anarkis lagi, katanya. Jadi di situ ya Ibu Guru, kita mengharapkan bahwa anak tersebut sadar dulu bahwa apa yang dilakukannya itu memang salah dan harus bagaimana dia ke depannya, begitu ya. Lanjut. Penerapan budaya positif yang tadi sudah ya, penerapan budaya positif sudah saya coba di kelas saya. Lalu pengimasan pemahaman budaya positif dan praktik baik di SDN Banjaran 9 juga barusan sudah saya paparkan. Nah, ini tindakan aksi nyata. Tindakan aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu implementasi budaya positif, pembuatan keyakinan kelas 4 di SDN Banjaran 9. Yang pertama adalah latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu pentingnya interaksi guru dan murid dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kedua, implementasi pendidikan karakter yang perlu dikembangkan dalam budaya sekolah. Tiga, nilai dan peran guru penggerak dalam mendisiplinkan anak melalui budaya positif di kelas. Nah, ini adalah yang tadi saya ceritakan tentang kasus Rizka yang dia marah kepada Reno.
Nah itu ya yang tadi saya ceritakan. Jadi kita untuk menyelesaikan permasalahan kita ajak anak tersebut ngobrol, kita tanya apa yang sudah dia lakukan, apa alasan dia mau melakukan itu, lalu apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, ini ada testimoni dari Rizka setelah kita berdiskusi kemarin. Saya senang sekali tadi ada berdiskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan amarah. Saya diajarkan untuk berpisah dan saling menghargai. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu hal yang terpenting dalam mewujudkan terbentuknya budaya positif di kelas atau sekolah membutuhkan kolaborasi seluruh warga sekolah dan didukung oleh orang tua murid agar menjadi kebiasaan yang baik untuk dilakukan anak, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah itu pemaparan saya cukup sekian. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau ditanyakan barangkali. Kita berdiskusi saja. Jadi bisa sambil sharing. Misalkan nih ada yang punya permasalahan di kelas boleh mau ditanyakan. Ya, mungkin. Saya kan ada di kelas bawah ya. Terus kesepakatan kelas atau kegiatan seperti apa yang bisa diterapkan di kelas bawah? Oh iya. Untuk di kelas bawah ya, untuk kegiatan kelas ini bisa diterapkan di kelas bawah dan di kelas atas ya Bu Gustin. Tapi kalau untuk di kelas bawah saya sarankan kita untuk menggunakan kalimat yang lebih sederhana yang mudah dipahami oleh anak. Contohnya seperti saling menyayangi, jagalah kebersihan. Jadi yang simpel-simpel saja kita jangan di kelas tinggi kan sudah bisa kompleks, lebih kompleks lagi. Tapi untuk kelas bawah cukup 2 atau 3 saja. Asal anak paham dan bisa melaksanakannya dengan baik. Bagaimana? Cukup. Ya, mudah-mudahan tidak puas, kita nanti bisa berdiskusi lagi ya di belakang layar setelah ini. Untuk yang lainnya ada lagi? Iya, Bu Novi. Enggak. Saya mau bertanya, jika anak melakukan kesalahan, sudah jelas bahwa hukumannya itu tidak efektif. Lalu apa yang harus dilakukan untuk bisa merubah perilaku anak tersebut? Untuk merubah perilaku anak tersebut sesuai dengan teori yang tadi sudah saya jelaskan, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan penghukum, bukan pemberi merasa bersalah, bukan pemantau, tapi kita harus menjadi posisi sebagai manajer, di mana seorang manajer ini dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan tahapan-tahapan yang ada di dalam segitiga restitusi, yaitu tadi yang pertama menyetabilkan identitas anak tersebut, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan perilakunya itu sudah sesuai dengan keyakinan atau belum. Jadi anak akan sadar dengan sendirinya atas kesalahannya begitu. Bagaimana memang ya, dan mudah-mudahan tidak puas ya, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut. Pasti Bapak Ibu Guru punya permasalahannya masing-masing. Nah disinilah kita fungsinya berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita. Berikutnya kita akan mempraktekkan tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini saya akan menanyakan, akan memberikan sticky note. Saya akan meminta
Bapak Ibu guru untuk menuliskan kelas-kelas impian yang bagaimana yang diinginkan di dalam kelas. Ceritanya Ibu guru di sini adalah sebagai murid, saya sebagai gurunya. Kelas impian yang Bapak Ibu guru inginkan. Kalau sudah boleh ditempelkan langsung ke papan tulis. Boleh 1 atau 2. Silakan. Boleh sebelah mana? Sebelah sini. Iya, terima kasih. Yang lainnya sudah belum? Boleh. Boleh 2, boleh lebih. Ayo Dede, silakan Bel. Ih, sama jawabannya. Sudah semuanya belum? Yang jawabannya sama berarti Bang. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita bacakan kelas impian yang kita inginkan. Di sini yang pertama ada kelas yang bersih dan nyaman. Ada kelas yang bersih, rukun. Saya ingin di kelas merasa nyaman, tertib dalam kegiatan belajar sehingga saya dapat menerima dan memahami ilmu dengan baik. Berikutnya kelas yang nyaman dan rapi, kelas yang nyaman dan bersih, tidak berisik, menjadikan kelas tertib, nyaman dan bersih. Aku ingin ibu gurunya yang tidak suka marah, kelas yang bersih, bagus, kelas yang rapi, ingin mempunyai kelas yang terasa seperti rumah sendiri. Ya itu ya. Nah dari yang tadi Bapak Ibu guru tuliskan, kira-kira nilai apa yang harus kita terapkan di dalam kelas tersebut. Contohnya seperti tadi ya, kita ingin kelas yang bersih berarti harus kebersihan nilainya. Yang pertama di sini ada kebersihan. Lalu rukun. Nah, ada rukun, ada saling menyayangi, ada ini apa? Bagus, iya saling menghargai. Berikutnya apa lagi? Kelas yang tenang tuh. Kelas yang tenang berarti kita harus bagaimana? Kelasnya tidak berisik atau tertib, betul tidak bisa? Boleh ya? Tertib. Nah, tertib. Baik, segini cukup. Yang pertama ada kebersihan, 2 saling menghargai, 3 tertib. Cukup tidak? Oh iya, baik. Berarti ini adalah nilai-nilai yang kita yakini dan harus kita laksanakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu guru dalam menyusun
kasih, alhamdulillah materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Ibu Dini sebagai calon guru penggerak. Untuk rekan-rekan kita beri aplaus. Ya, alhamdulillah materi yang sudah disampaikan sudah sangat jelas ya untuk kita semua untuk mengaplikasikannya. Mungkin nanti di kelas ketika ada anak-anak yang bermasalah ya, kita tidak bisa langsung kamu salah, tidak bisa seperti itu ya. Kita harus menanyakan dulu apa yang dia rasakan, apakah itu sudah benar atau salah ya, itu dulu ya. Nah, mungkin saya juga dapat menyimpulkan dari materi tersebut, mungkin dari disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi untuk menjadi yang mereka inginkan ya, yang mereka harapkan dengan kesadaran sendiri, bukan karena pujian ataupun hukuman. Mungkin itu ya kesimpulan dari secara keseluruhannya ya. Nah, kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat dulu ya, karena suasananya ya, suasananya sudah mungkin ada yang lelah, ada yang mengantuk ya. Biar semuanya semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tidak apa-apa, kita seperti anak-anak juga ya. Yuk, semuanya tepuk semangat. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha. Semangat. Alhamdulillah masih pada semangat dan masih pada senyum ya. Kalau masih pada senyum, insya Allah masih pada semangat ya semuanya. Kita tepuk yang kedua. Kita tepuk kasih wow ya buat Bu Dini yang sudah menyampaikan materi untuk kita semuanya. Yuk kita kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Wow. Keren. Wow. Wow. Keren. Wow. Keren. Wow. Wow. Keren. Ya, hebat ya buat Bu Dini sebagai calon guru penggerak. Semoga kedepannya bisa lebih lancar ya. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Supriyati. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Dini Febriani. Saat ini Bu Dini adalah calon guru penggerak angkatan 11. Setelah saya mengikuti diseminasi disiplin positif yang dilaksanakan oleh Bu Dini, saya sangat tertarik untuk ikut melaksanakan disiplin positif untuk menjadi budaya positif di kelas saya sendiri. Terima kasih Bu Dini atas berbagi ilmunya. Semoga sukses, semoga berhasil, semoga lancar jadi guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tetap